Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenika B. Aprilia dari kelas 11 WTKP 1, sekolah di SMK PGRI Ploso. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang ergonomi tata ruang kantor. Ada 4, yaitu 1. Pengertian, 2. Prinsip-prinsip ekonomi gerakan, 3. Aspek-aspek ergonomi dalam perencanaan ruang kantor, 4. Tata letak fasilitas kantor sesuai ergonomi. 1. Pengertian ergonomi berasal dari kata ergo atau gerakan kerja dan nomos atau alamiah, yaitu gerakan yang efektif dan efisien, nyaman, aman, tidak menimbulkan kelelahan dan kecelakaan. Kesimpulan dari ergonomi tata ruang kantor adalah studi gerakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya sehingga menimbulkan kinerja dan produktivitas kerja yang optimal. 2. Prinsip ekonomi gerakan menurut Widodo Swebroto dalam Prisaganida 2013 dibagi menjadi 2, yaitu pertama, prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tempat kerja yang berlangsungan. 2. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan desain peralatan kerja yang digunakan. 3. Aspek ergonomi dalam perencanaan ruang kantor. Dalam rencana ruang kantor yang sesuai dengan ergonomi penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi kerja. 2. Antropometri dan dimensi ruang kantor dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kondisi lingkungan fisik, 2. Efisien ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja, 3. Energi kerja yang dikonsumsi, 4. Tata letak fasilitas kantor sesuai ergonomi. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan kantor. Tata letak fasilitas kantor sesuai ergonomi diartikan sebagai kumpulan dari unsur-unsur fisik kantor yang diatur mengikuti aturan atau ilmu tertentu guna menunjang kelancaran kerja. Unsur-unsur yang dimaksud dapat berupa mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor, bangunan, dan tersebut. Tata letak aliran ini adalah pengaturan fasilitas kantor dalam sebuah garis. Tata letak aliran ini biasanya digunakan untuk kantor yang memberikan pelayanan bergerak atau pabrik. Keuntungan dari tata letak aliran ini: 1. Berkurangnya penanganan bahan produksi dan bahan perusahaan. 2. Sedikit jumlah barang dalam proses bagi perusahaan. 3. Berkurangnya pemrosesan keseluruhan bagi perusahaan. 4. Menyederhanakan sistem perencanaan dan kontrol produksi bagi perusahaan manufaktur. Kekurangan dari tata letak aliran ini: 1. Tidak terdapat fleksibilitas dalam proses. 2. Tidak terdapat fleksibilitas dalam pengaturan waktu. 3. Investasi yang diperlukan besar. 4. Tergantungan dari keseluruh pada tiap bagian. Tata letak proses. 1. Langkah-langkah tata letak proses. 2. Kelebihan dan kekurangan tata letak proses. Kelebihan tata letak proses: 1. Fleksibilitas peralatan dan personil. 2. Investasi lebih kecil dalam peralatan. 3. Keahlian pengawasan untuk setiap departemen akan memiliki pengetahuan yang luas mengenai fungsi departemen yang menjadi objek pengawasan. Kekurangan tata letak proses: 1. Tidak terdapat efisien dalam pengenanganan bahan. 2. Tidak terdapat efisien waktu. 3. Terjadi komplikasi dalam perencanaan dan pengendalian produksi. 4. Membutuhkan biaya yang besar. 5. Produktivitas lebih rendah. Tata letak fasilitas tetap. Tata letak fasilitas tetap merupakan metode pengaturan dan penempatan satuan kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi lokasinya. Sedangkan fasilitas produk seperti peralatan, mesin, manusia, serta komponen lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama. Kelebihan tata letak fasilitas tetap: 1. Meminimalkan terjadinya kerusakan barang produk dan biaya pemindahan barang. 2. Mengurangi masalah perencanaan ulang dan menginstruksikan orang setiap kali aktivitas baru dimulai. Kekurangan tata letak fasilitas tetap: 1. Tingkat bayaran pekerjaan tinggi. 2. Biaya pemindahan orang dan peralatan tinggi. 3. Pemanfaatan peralatan rendah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.